Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Astuti Ningsih dengan NIM 0443794436 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 Praktikum Keamanan Jaringan. Baik, pada video praktikum ini saya akan membahas dua jenis serangan yang berkaitan dengan keamanan sistem, yaitu serangan terhadap jaringan melalui praktikum sniffing menggunakan Wireshark dan serangan terhadap sistem server atau aplikasi melalui praktikum tracking password. Di sini ya, langkah pertama saya mau membuka Wireshark dulu. Di sini saya sudah menginstal Wireshark-nya sebelumnya. Saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Sniffing adalah proses lalu lintas data yang berjalan dalam jaringan. Dengan bantuan Wireshark, kita bisa melihat paket data yang sedang dikirim dan diterima oleh perangkat jaringan. Pada tahap ini, saya akan menampilkan proses analisis paket data yang lewat di jaringan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana informasi jaringan terbaca seperti IP, protokol yang digunakan, dan jenis komunikasi yang terjadi. Sini saya akan menggunakan jaringan WiFi. Bisa dilihat grafiknya di sini berjalan. Kita klik saja. Nah, untuk keperluan demonstrasi, saya menggunakan akun uji coba atau menggunakan dummy account yang dibuat khusus untuk praktikum sehingga tidak melibatkan data atau akses yang bersifat sensitif. Sini kita bisa ke browser. Kita ketikkan saja login test. Kita pilih yang paling atas. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini saya akan buat baru. Sini username-nya Praktikum Keamanan. Lalu passwordnya di sini tugas 1. Kita klik saja login. Baik, lalu kita ke aplikasi WhatsApp. Di sini kita stop dulu aja, kita klik bagian kotak merah ini. Lalu di sini kita ketikkan HTTP. Bisa dilihat di sini yang HTTP post login result. Kita klik saja. Kemudian, nah, di bagian sini bisa terlihat username-nya yaitu Praktikum Keamanan, lalu password-nya adalah tugas 1. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan HTTP sangat rentan terhadap serangan sniping karena data sensitif dikirim dalam bentuk plain text atau tidak terenkripsi. Dari hasil ini, kita dapat memahami bahwa jika jaringan tidak diamankan dengan baik, maka pihak lain yang berada dalam jaringan yang sama berpotensi untuk menangkap dan membaca informasi penting. Maka dari itu, sangat disarankan untuk menggunakan protokol yang lebih aman seperti HTTPS yang sudah dilengkapi dengan enskripsi, sehingga data yang dikirimkan tidak mudah atau tidak dapat dibaca oleh pihak lain atau diretas. Oke, untuk nomor 1 saya rasa cukup. Kita akan beralih ke soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 atau praktikum yang kedua, yaitu serangan terhadap sistem server atau aplikasi yang dikenal dengan cracking password. Pada praktikum ini, saya menunjukkan konsep cracking password secara umum untuk melihat bagaimana serangan sistem login bisa terjadi. Cracking password adalah suatu usaha untuk menebak atau mendapatkan kata sandi pemilik pengguna dengan memanfaatkan kelemahan sistem seperti penggunaan password yang lemah, mudah ditebak, atau kurang aman. Melalui praktikum ini, kita bisa memahami risiko yang muncul ketika pengguna menggunakan password yang sederhana. Dari sini kita bisa melihat bahwa keamanan akun sangat
bergantung pada kekuatan paspor dan sistem pelindungan yang digunakan. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah serangan seperti ini. Di antaranya menggunakan paspor yang kuat, unik, menggunakan kombinasi huruf, angka, simbol, serta tidak mudah ditebak. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan praktikum cracking ini. Di sini saya sudah ada web yang ada di panduan yang paspor cracking. Kita klik aja, lalu kita akan menuju ke aplikasi paspor cracker ini atau website paspor cracker ini. Kemudian di sini juga saya sudah ada tabel daftar paspor. Selanjutnya, mari kita coba. Pertama kita pakai untuk yang pertama kita gunakan paspor yang di kolom pertama, kemudian kita pastikan di sini. Lalu kita klik crack paspor. Kita coba beberapa kali untuk diklik untuk memastikan di plain text ini muncul atau tidak. Ternyata di plain text ini kosong. Ini menunjukkan bahwa paspor kemungkinan menggunakan paspor yang cukup kuat atau tidak terdapat dalam wordlist yang digunakan. Jadi hasilnya di sini kita ketikkan tidak ada. Lalu statusnya adalah gagal. Dan keterangannya adalah password cukup kuat atau rumit. Oke, kita lanjut ke data nomor 2 yang ada di tabel nomor 2 ini. Seperti tadi kita pastikan, lalu kita copy, lalu kita pastikan, klik. Baik, di bagian plain text ini muncul yaitu ABCD. Ini menunjukkan bahwa paspor tersebut sangat lemah karena sederhana dan mudah ditebak. Kita isikan di bagian hasil crack. Statusnya adalah berhasil. Lalu keterangannya adalah password mudah ditebak atau lemah. Selanjutnya kita ke tabel daftar paspor 3 ini. Kita copy. Di bagian plain text ini muncul paspornya dari angka 1 sampai angka 8. Kita copy. Kita tampilkan di bagian hasil. Paspor ini termasuk paspor yang umum digunakan sehingga mudah ditemukan oleh cracking. Jadi di sini kita ketikkan hasil statusnya itu berhasil. Lalu ini paspornya sangat umum, mudah ditebak, dan lemah. Kita lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4 pun sudah ada, paspornya muncul di bagian kolom plain text. Meskipun terlihat kompleks karena menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol, sebenarnya paspor ini masih tergolong lemah karena polanya sudah umum digunakan. Sini kita ketikkan paspor tergolong lemah atau polanya sudah umum digunakan. Selanjutnya kita ke data paspor nomor 5, kita cek.
Kita cepet kali. Di sini terlihat masih ada plain text, tapi ini adalah bawaan dari data nomor 4, sedangkan data dari nomor 5 ini tidak ada. Kemungkinan data kelima hingga ke-8 seluruhnya tidak berhasil di-crack. Hal ini menunjukkan bahwa paspor yang digunakan mungkin lebih kuat, lebih kompleks, dan tidak tersedia dalam wordlist. Jadi di sini kita ketikkan saja hasilnya tidak ada, lalu gagal. Sini paspor terlalu kuat atau kompleks. Untuk memastikan, kita coba satu persatu. Kita hapus dulu ini biar lebih meyakinkan. Dari kedua praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa serangan terhadap jaringan maupun sistem server atau aplikasi sama-sama memiliki dampak yang serius terhadap keamanan informasi. Melalui praktek sniffing, kita belajar bahwa data jaringan dapat dianalisis dan berpotensi disadap jika tidak diamankan dengan baik. Sedangkan melalui praktikum cracking password, kita belajar bahwa kelemahan pada password dapat membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melakukan keamanan jaringan dan keamanan akun dengan baik. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.